Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang lipid, hormon, dan enzim. Teman-teman pasti banyaklah sudah tahu, bahkan sudah di luar kepala. Nah, maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Silva Ujiani Umar, NPM 23 2020 1014, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Analis Kesehatan semester 2. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Biokimia dari dosen kami. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu horman yang menggerakkan adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler, termasuk tumbuhan, memproduksi hormon. Hormon ini berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon yang dihasilkan olehnya hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Persamaan hormon dan sistem saraf adalah karena sistem saraf dan hormon memiliki fungsi yang mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Klarifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. 1. Golongan steroid. Turunan dari kolesterol yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikosteroid. Yang kedua, golongan eikosanoid, asam amino dengan molekul yang kecil, yaitu dari asam arachidonat. Yang ketiga, golongan defirat, yaitu tiroid, katekolamin, dan epinefrin. Golongan polipeptida dan protein, yaitu insulin, glukagon, GH, TSH, oksitosin, vasoperin. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Fungsi insulin yang pertama, memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah. Yang kedua, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketiga, menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Kadar insulin normal dan abnormal. Yang pertama, kadar insulin normal berada di angka kurang dari 140 mg per desiliter dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena. Abnormal berada di angka lebih dari 200 mg per desiliter dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena. Cara kerja hormon insulin di saat terjadi pengangkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya akan memberi sinyal kepada sel-sel di tubuh untuk
mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai diserap masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang di organ hati hanya untuk disimpannya dalam bentuk glikogen yang diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu lipid. Lipid berasal dari kata lipos yang berarti lemak. Sebelum itu kita harus mengetahui, apa sih itu lemak? Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam atau sukar laut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Fungsi dari lipid ini yaitu sebagai sumber energi, sebagai pemanas panas, sebagai penahan panas, membungkus beberapa organ, membantu pengangkutan vitamin, dan yang terakhir menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Kemudian sifat kimia lipid terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu esterifiksi. Ini bertujuan untuk asam-asam lemak bebas dari trigliserida menjadi bentuk ester. Yang kedua hidrolisis. Hidrolisis dalam reaksi ini lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dari gliserol. Yang ketiga oksidasi. Oksidasi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Yang keempat penyabunan. Dalam reaksi ini dilakukan dengan penambahan sejumlah larutan basa kepada trigliserida. Yang kelima hidrogenasi. Hidrogenasi ini bertujuan untuk menjernihkan ikatan dari rantai karbon asam lemak pada lemak atau minyak. Dan yang terakhir pembentukan keton. Ini dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisis ester. Kemudian lipid mempunyai contoh pemanfaatan di industri. Yang pertama, industri lilin, kosmetik, sabun, karet, dan minyak sawit. Selanjutnya materi tentang enzim. Enzim merupakan suatu proses yang mengkatalisis reaksi biokimia dan juga enzim bekerja sebagai katalisis pada organisme hidup. Mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Enzim memiliki dua karakteristik. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini tidak hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya, suatu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Ketiga, enzim bekerja pada derajat pH tertentu. Selanjutnya, struktur enzim. Yang pertama, suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein disebut apoenzim. Dan ketiga, bagian non-protein disebut kofaktor. Ya baik, itulah materi enzim, hormon, dan lipid dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya Silva Ujiani Umar, NPM 23 2020 1014. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.